mendambakan pemimpin yang adil. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut, saya ingin mengemukakan prinsip dasarnya dulu. Ya. Prinsip dasarnya adalah bahwa Allah itu Maha Pencipta. Allah itu yang menciptakan alam raya ini. Dan Allah ketika menciptakan alam raya ini, Allah mengaturnya dengan keseimbangan. Keseimbangan itu kalau kita berbicara tentang benda, ya dua benda itu seimbang sama beratnya. Kalau kita bicara tentang perdagangan, seimbang itu adalah dua benda yang sama nilainya. Kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan, ya pemimpin yang memperlakukan warganya atau anak buahnya secara seimbang, ya, tidak berat sebelah. Nah, Allah itu menciptakan alam raya ini dengan keseimbangan yang konsekuensinya setiap ciptaan Allah di situ mesti ada keseimbangan. Karena di setiap ciptaan Allah itu ada keseimbangan, maka kita harus menjaga agar keseimbangan itu tetap terpenuhi. Kalau kita bisa menjaga keseimbangan, maka kita berperilaku sejalan dengan mekanisme yang ada di alam raya itu. Jadi karena Allah itu Maha seimbang, maka semua ciptaannya itu ada keseimbangan. Dan itu logika yang wajar, yang biasa. Kalau seseorang itu mempunyai karakter tertentu, maka apapun yang dia lakukan, bekas perbuatannya dia itu akan meninggalkan jejak sifatnya dia. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Maka Allah menciptakan apapun di dalam ciptaannya itu pasti ada kasih sayang. Allah itu Maha Seimbang atau Maha Adil, ya, maka di ciptaan Allah apapun di situ ada keseimbangan, ada keadilan. Nah, sama dengan kita. Kalau ada orang yang karakternya itu ceroboh, maka ketika dia melepaskan sandal sebelum masuk rumah atau sebelum masuk masjid, ya sandal itu akan berantakan. Yang satu di sini, yang satu di sana, dan sebagainya. Tapi kalau orang yang karakternya itu rapih, ya dia ketika melepaskan sandal itu ditaruh yang rapih. Kalau itu ibu-ibu, dapurnya mesti rapih, tempat tidurnya mesti rapih. Tapi kalau orang yang tidak rapih, ya tempat tidurnya tidak rapih. Ya, kalau kita mau lihat seseorang itu karakternya kayak apa, dilihat aja bekas tindakannya. Nah, Allah itu Maha Adil. Maka Allah pasti meninggalkan jejak keadilan pada setiap benda dan setiap kejadian yang Dia ciptakan. Ini berarti bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia, bahkan di alam raya ini, pasti mengikuti prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini merupakan konsekuensi logis dari keseimbangan yang diciptakan oleh Allah di alam raya. Keseimbangan itu disebutkan di surat Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah mengangkat langit. Kalau mengangkat langit berarti langit selalu di atas. Langit adalah ruang. Ruang selalu di atas. Wa wada'al mizan, dan Allah meletakkan keseimbangan. Jadi alam raya ini ada materi, ada ruang. Materi itu ada di bawah,
ruang itu ada di atas. Kalau kita mau melihat contoh materi di bawah dan ruang di atas itu, kalau kita melihat kapal, itu bahan yang dipakai untuk kapal itu apakah dari baja atau dari kayu, nah, itu kecenderungannya tenggelam. Tapi supaya tidak tenggelam gimana? Harus dikasih ruang. Ruang itu selalu di atas. Maka kalau kapal itu mempunyai ruang yang cukup, dia tidak akan tenggelam. Nah itu contoh bahwa ruang itu selalu di atas. Nah ini adalah prinsip dasar yang kita harus fahami. Maka Allah wanti-wanti, alla tatghaw fil mizan. Kalian jangan melanggar keseimbangan. Nah, jadi sebenarnya Allah itu mengungkapkan kebijakan Allah, ya. Allah mempunyai kebijaksanaan dalam menciptakan ini, terus kebijaksanaan itu ditunjukkan kepada kita, diberitahukan kepada kita. Yang kita bisa mempelajari, kemudian kita mengatakan bahwa apa yang kita ketahui tentang karakternya Allah itu sebagai sains. Jadi sains itu adalah ilmu yang mencoba mempelajari bagaimana karakter benda-benda yang dibuat oleh Allah. Jadi kalau kita belajar fisika, jangan lupa benda-benda yang kita pelajari itu diciptakan oleh Allah, maka kita mesti selalu mengaitkan karakter benda itu dengan penciptanya. Jadi Allah itu meletakkan keseimbangan di alam raya. Karena Allah meletakkan keseimbangan, maka apapun yang ada di alam raya itu mesti seimbang. Nah, kalau untuk benda-benda itu akan otomatis mengikuti keseimbangan itu. Otomatis. Sedangkan manusia itu tidak otomatis. Karena manusia itu diberi kebebasan untuk bergerak lebih leluasa. Ya, bandingkan kalau batu itu tidak bisa bergerak. Maka batu itu akan diam di tempatnya kalau dia pada posisi yang seimbang. Kalau posisi dia tidak seimbang, dia akan menggelinding jatuh. Itu karena batu tidak ada kemampuan untuk bergerak. Kita manusia ada kemampuan bergerak dan kita bisa mempunyai inisiatif untuk bergerak begini dan begitu. Maka ketika kita diberi kebebasan begitu, jangan lupa ya, alla tatghaw fil mizan. Kalian jangan melanggar keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti. Penuhilah timbangan dengan pasti, dengan pas. Nah, terus kasih contoh. Jadi Allah setelah memberikan gambaran secara global bahwa alam raya ini seimbang ya. Terus kasih pelajaran. Jangan kamu langgar keseimbangan ini. Terus dikasih contoh oleh Allah. Kalau kamu berbisnis, jangan mengurangi timbangan. Wa aqimul wazna bil qisti. Penuhilah timbangan itu dengan pas. Kalau kita tuh berbisnis, berdagang, penjual mau menjual dan pembeli mau membeli, kalau masing-masing menganggap barang yang dijual dan nilai uang yang dipakai untuk membeli itu dianggap value-nya sama. Kalau ada salah satu merasa bahwa wah ini value-nya, nilainya tidak sama nih, lalu terus orang itu mengaku sebagai ditipu. Nah, oleh karena itu Allah wanti-wanti, hati-hati ya, kamu jangan melanggar keseimbangan. Kalau kamu melanggar keseimbangan, maka kamu akan dianggap menipu. Wala tukhsirul mizan, diulang lagi. Jangan kamu kurangi timbangan. Nah, di sini contohnya timbangan itu lebih gampang dipelajari karena kalau timbangan itu kasat mata, kelihatan mata. 1 kilo dan 1 kilo. Misalnya kalau timbangan itu ada pemberatnya dan ada barang yang ditimbang. Nah, itu beratnya dua benda itu sama. Terus kemudian ada yang benda konkret dan abstrak. Barang yang dijual dan rupiah yang dipakai untuk membeli itu harus dianggap sama.
ini harus kita bawa lagi ke yang lebih abstrak. Jadi kalau kita menjual jasa, maka jasa yang kita jual dengan rupiah yang kita pakai untuk membayar itu mesti value-nya sama. Kalau nggak sama, pasti terjadi keguncangan. Nah, kalau sudah ada kesepakatan 1 kilo buah harganya Rp100.000, maka nilai dua ini dianggap atau disepakati oleh dua pihak sebagai sama. Begitu pula kalau ada ada persetujuan bahwa jembatan ini harganya 100 miliar. Jembatan yang akan dibuat harganya 100 miliar. Tapi kalau kemudian spesifikasinya dikurangi, ya akan terjadi pengurangan. Cuma di sini bukan pengurangan timbangan, tapi pengurangan mutu. Jadi ketika kita membaca wala tukhsirul mizan, kamu jangan mengurangi timbangan, itu juga sama dengan jangan kamu mengurangi mutu. Nah, kita sekarang realitanya kayak apa? Makanya saya menyebutnya ini mendambakan pemimpin yang adil. Pemimpin di semua bidang, ya, bukan hanya seorang presiden, di semua bidang. Dalam hal perdagangan, ya di situ ada kepemimpinan, ya. Ada kepemimpinan, terutama kalau yang dijual itu barang yang membutuhkan pekerjaan bermacam-macam, yang melibatkan bermacam-macam hal, ya. Seperti kalau jembatan itu kan ada batu, ada semen, ada besi, ada keahlian dan sebagainya. Nah, itu butuh koordinasi. Yang mengkoordinasi itu pemimpin. Jadi kita butuh pemimpin yang bisa mengatur keseimbangan ini. Kalau pemimpinnya ini tidak seimbang dalam mengatur, tidak adil dalam mengatur, ya hancur. Nah, yang kita sering kali lihat di dalam bisnis, seringkali iklan misalnya, iklannya itu mengatakan spesifikasinya begini-begini, setelah dibeli, alah sebentar aja rusak. Nah, itu berarti barangnya sebenarnya nilai rendah, tapi dia memberi harapan, memberi imajinasi yang lebih tinggi, sehingga orang kalau beli jadi kecewa. Nah orang kalau beli itu dengan berbagai timbangan, berbagai pertimbangan, bahwa aku kalau memakai barang ini, aku bisa memakai kira-kira sampai 10 bulan. Baru 2 bulan sudah rusak. Nah, itu berarti ada kekurangan. Nah, kekurangan itu bisa dikarenakan memang mutunya dikurangi, bisa juga promosinya yang terlalu berlebihan. Nah, kita hati-hati. Nah, promosi yang berlebihan itu kan janji. Jadi, lah kamu kalau pakai barang ini, misalnya aki mobil, kamu bisa pakai sampai 2 tahun. Terus bayangan kita yang membeli, 2 tahun aku tidak membeli lagi. Kalau itu harganya misalnya 1 juta, 1 juta dibagi 24 bulan. Berarti 1 bulan ini sama dengan saya menyewa aki ini sekian. Ya. Tapi kalau kemudian baru 3 bulan rusak, nah ini kita akan menganggap ada ketidakseimbangan atau merasa ditipu oleh orang itu karena kurang daripada yang dijanjikan. Nah, oleh karena itu janji itu penting. Nah, kita dalam memilih pemimpin sekarang ini lebih mengandalkan janji. Nah, janji itu ya banyak sekali janji itu kosong. Misalnya gini, nggak usah pemimpin. Kalau kita itu memiliki perusahaan atau kita mengelola perusahaan, terus kita mau merekrut karyawan baru, untuk menyaring mana calon karyawan yang cocok kita bekerjakan, itu kita
beri tes macam-macam, masih kemudian diikuti dengan wawancara. Nah, dalam wawancara itu zaman dulu itu seringkali pertanyaan kepada calon pegawai itu, kalau saya pekerjakan di perusahaan ini, apa yang kamu lakukan? Dia mungkin karena pinter, saya lakukan ini. Terus wawancara terkesan, wah pinter ini orang ini. Wah, nanti kalau aku kerjakan dia, nanti perusahaan bisa maju. Ternyata dia tidak deliver. Dia tidak melakukan apa yang dia janjikan. Hancur perusahaan kita. Itu perusahaan yang kecil. Bagaimana kalau suatu negara kemudian dijanjikan yang muluk-muluk, tapi janji itu tidak kunjung datang. Nah, ini akan terjadi penghukuman. Penghukuman itu misalnya kalau pedagang, penjualnya ini mengurangi timbangan. Hukumannya apa? Lain kali pembeli itu tidak mau datang lagi ke situ. Kalau dia itu supplier atau penyedia barang tertentu, nanti dia tidak akan menerima second order, tidak ada repeat order. Kalau dia itu misalnya tukang membangun rumah atau apa, nanti tidak ada repeat order. Orang nggak mau pesan lagi, nggak. Jadi orang yang tidak mau pesan lagi kepada dia itu hukuman. Nah, kalau penjual itu curang, pembeli tidak mau datang lagi, tidak mau membeli lagi. Kalau kita jadi pemimpin, kita curang, maka rakyat tidak mau memilih lagi, tidak mau memilih lagi. Nah, ini harus kita jaga, harus kita jaga. Kalau posisi kita sebagai pemimpin, maka kita harus menjaga keseimbangan itu. Pemimpin yang saya maksud ini pemimpin di bidang apa saja, ya. Misalnya menjadi kepala sekolah, dia pemimpin. Nah, dia harus menjaga keadilan itu. Kalau tidak, nanti akan terjadi kegelisahan di kalangan yang dipimpinnya, di kalangan guru-guru. Nah, kalau itu gubernur, ya dia nanti masyarakat dan pejabat-pejabat itu akan mengeluh. Jadi kalau ada keluh kesah itu, kalau kita menjadi pemimpin ya, kalau ada keluh kesah dari anggota atau orang yang kita pimpin, kita mesti menyadari bahwa aku telah berbuat sesuatu yang kurang pas. Maka kalau ada orang kritik, saya harus berterima kasih. Karena orang kritik itu hakikatnya dia menunjukkan bahwa aku telah melakukan kesalahan. Kalau aku mau koreksi diri, maka pengelolaan saya akan menjadi lebih baik. Tapi yang terjadi apa? Karyawan yang suka ngeritik-ngeritik, kita pecat. Oh, itu kritik-kritik, kita pecat. Ya, hancur. Perusahaannya pasti hancur. Ya, perusahaannya pasti hancur. Jadi saya sering mendengar yang sepele-sepele begini. Saya ini kan suka ngobrol dengan orang. Sopir misalnya taksi, dia dulu kerja di mana? Oh, di perusahaan A begini. Terus kenapa mana lebih enak? Ya penghasilan sih lumayan ya, bagus, dan penghasilannya tetap bisa diandalkan. Tapi yang punya itu, Masya Allah, memperlakukan karyawan itu dengan semena-mena. Pergi dia, nggak mau dia kerja untuk dia. Nah, ini orang semacam ini kalau dia mau mencari sopir lagi, ya sopir yang belum pernah dengar itu. Nah, kalau sopir ini cerita kepada teman-temannya, terus ditawari kerjaan di perusahaan itu, enggak gaji memang lumayan, tapi sakit hati. Nah, oleh karena itu kita ini mesti memenuhi prinsip keadilan yang dibuat oleh Allah. Ya. Sesuai dengan prinsip keadilan tersebut, kita akan mengalami kehidupan yang harmonis dan nyaman jika kita berperilaku secara adil sesuai dengan alam sekitar kita. Jadi kita mesti menyesuaikan dengan lingkungan. Ya. Berbisnis juga begitu. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan lingkungan, ya nggak laku kita. Ya. Misalnya
lingkungan kita ini orang-orang yang penghasilannya menengah ke bawah. Kita menjual barang-barang yang menengah ke atas. Kita tawari batik sutra. Wah, harganya tinggi, bagus, memang bagus. Tapi daya beli tidak ada. Ya, nggak laku. Sebaliknya, kalau di sekitar kita, teman-teman kita ini orangnya kaya-kaya. Kita jual baju batik yang harganya 100 ribuan. Ya nggak laku. Apaan ini? Jadi kita mesti menyesuaikan dengan lingkungan kita supaya kita bisa hidup harmonis. Kalau lingkungan kita ini seimbang dan adil, kita pasti berperilaku seperti itu. Nah, sebaliknya kalau kita tuh kalau kita tidak memenuhi hukum keadilan, kita akan hidup sengsara. Maka Allah menganjurkan kita, terutama yang bertindak sebagai pemimpin, untuk bertindak adil dalam apapun dan terhadap siapapun. Ya. Harus adil dalam bidang apapun terhadap siapapun. Allah memerintahkannya umum. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menganjurkan perilaku adil dan perilaku baik. Di bidang apa? Apa saja. Apa saja. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan memberi kelebihan kita kepada orang yang terdekat. Nah, ini juga sebenarnya sedekah itu juga menjaga keseimbangan. Karena apa? Kalau kita kaya, kemudian saudara-saudara kita ini miskin, ada jomplang. Jomplangan ini akan menyebabkan friksi-friksi. Nah, friksi itu bisa diredam kalau kita mau berbagi. Nah, yang kaya memberi kepada yang miskin, supaya kepemilikan itu tidak terlalu jomplang. Nah, di negara kita di Indonesia ini yang kaya raya itu nggak terhingga. Ya, banyak sekali lah kalau saya bilang tak terhingga. Banyak sekali. Yang miskin itu sangat sengsara. Nah, ini menjadi jomplang, tidak adil. Terus wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita dianjurkan oleh Allah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, wal baghi, dan melampaui batas. Kita nggak boleh melampaui batas. Melampaui batas itu juga sebenarnya melanggar keadilan juga. Fahsyai wal munkar, kejahatan-kejahatan itu juga begitu, karena kejahatan itu umumnya merampas hak orang lain. Kalau merampas hak orang lain itu akan mengganggu keadilan juga. Jadi perintah-perintah Allah yang ada di sini itu prinsipnya adalah adli dan ihsan, keadilan dan baik. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah menasihati kalian agar kalian mau mengambil pelajaran. Nah, oleh karena itu kalau kita ini rajin membaca Al-Quran, kita merasa dinasihati terus oleh Allah. Nah, kita dinasihati ini memperhatikan nggak pada nasihat itu? Kalau kita perhatikan ya baca aja, tapi kemudian tidak ada impact pada perilaku kita. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian menangkap bahwa kita ini dinasihati oleh Allah, ya Allah, ya saya nurut, ya saya nurut, maka insya Allah hidup kita akan menjadi makin baik. Nah, karena pengaruh keadilan terhadap kehidupan manusia itu sangat besar, terutama bagi mereka yang memiliki posisi lemah sebagai yang dipimpin. Allah menawarkan imbalan yang besar sekali kepada pemimpin yang adil. Baik ketika mereka, Allah menawarkan imbalan yang besar itu, baik ketika masih berada di padang mahsyar, maupun setelah masuk ke alam akhirat, yaitu surga. Ya. Di padang mahsyar, Allah akan menaungi pemimpin yang adil. Allah melindungi orang-orang yang adil ini sebagai salah satu kelompok dari 7. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa besok di padang mahsyar itu ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Padahal saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mau mencari naungan kemana? Ya. Tanah lapang sekali, nggak ada pohon. Nah, kalau ada pohon terus kita berteduh. Nah, Allah memberikan teduhan kepada 7 kelompok ini
bagi Allah gampang. Misalnya dikasih awan, awan itu akan membatasi terik matahari supaya tidak menimpa pada orang yang ada di bawahnya. 7 itu yang saya sebutkan di sini 1 dan nomor 1, yaitu pemimpin yang adil. Nah, ini betapa besar dan betapa pentingnya keadilan itu. Itu di padang mahsyar. Di akhirat, pemimpin yang adil akan memperoleh penghormatan yang tinggi di surga. Sudah masuk surga, posisinya tinggi lagi. Ada hadis yang panjang sekali, tapi saya tidak cantumkan seluruhnya karena slide-nya tidak cukup. Ya. Suatu saat Rasulullah SAW itu berkhutbah, berpidato. Kemudian salah satu kalimat yang beliau katakan adalah wa ahlul jannati thalatha. Penghuni surga itu bisa dikategorikan 3 kelompok. Siapa itu? Dzu sultanin muqsit mutasaddiq, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan, yang adil dan mau bersedekah. Ini coba ada nggak di Indonesia? Ya. Satu adalah orang yang mempunyai kekuasaan, mempunyai otoritas, dia berperilaku adil dan mau bersedekah. Mana ada di Indonesia? Pemimpin bersedekah itu artinya demi kebaikan pemimpin itu mau mengorbankan, mau menyisihkan hartanya untuk yang dipimpin. Kalau di Indonesia, jadi pemimpin malah merampas hak rakyat. Jauh dari ini. Nah, kalau kita bisa seperti ini, Masya Allah. Tentu itu kalau presiden atau gubernur ya. Nah, kita kan mempelajari ini kan di semua bidang. Nah, kalau kita itu memimpin suatu organisasi bisnis atau organisasi apapun, nah itu jangan semata-mata kita itu mengambil kekayaan dari situ. Ya mungkin kita dapat keuntungan dari situ, tapi kita juga mengeluarkan bagian dari kita. Nah, kalau kita mau begitu, insya Allah baik. Ya, misalnya menjadi kepala sekolah. Ya. Menjadi kepala sekolah itu biasanya dapat gaji. Okay. Tapi kalau ada misalnya seorang guru yang mendapatkan kesulitan, terus dia kasih sedekah. Nah, sedekah itu bisa juga langsung pakai duitnya dia, bisa juga dengan cara misalnya diberi fasilitas pinjaman, ya, ada dana yang dialokasikan untuk memberi pinjaman kepada guru yang kesulitan, misalnya begitu. Nah, jadi ini lagi ditaruh nomor 1. Yang kedua, rajulun rahimun, ya, raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin. Seorang laki-laki yang penyayang, yang hatinya lembut terhadap setiap orang yang dekat pada dia. Orang yang mempunyai kedekatan ini bisa kedekatan dari kekeluargaan, bisa pertemanan, bisa kolega dalam pekerjaan. Karena kalau kita bisa jadi dengan kolega kerja itu bisa lebih dekat dengan kakak dan adik loh. Karena dengan kakak dan adik seringkali ketemunya itu kalau serumah ya pagi hari atau malam, itu pun belum tentu waktunya bisa berbarengan. Dan kalau tinggal di beda rumah, 1 bulan sekali belum tentu ketemu. Tapi kalau kolega, itu setiap hari ketemu. 1 hari ketemunya itu berjam-jam. Nah, karena itu termasuk dzi qurba, orang yang mempunyai kedekatan. Jadi, orang yang hatinya lembut, penuh kasih sayang terhadap orang-orang yang dekat dan kepada semua muslim siapapun. Yang ketiga, rajulun faqirun afifun mutasaddiq. Seorang yang fakir, ya, tidak kaya, tapi dia itu tidak mau mengemis, bahkan bersedia bersedekah. Loh, bersedia bersedekah. Orang yang miskin itu bersedekah 5.000 saja itu sudah besar, karena 5.000 itu prosentasinya besar dibanding dengan pemilikannya. Ya. Lagi yang paling penting di sini adalah yang nomor 1, yaitu
orang yang mempunyai otoritas, yang adil, mau bersedekah, dan dia selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu muwafiq. Kemudian sebaliknya, pemimpin yang tidak adil tidak akan bisa masuk surga. Menurut Rasulullah tidak mungkin, ya. Dengan demikian, keadilan itu adalah sesuatu yang nilainya tinggi. Kalau dia nilainya tinggi, maka pelanggarnya akan mendapatkan risiko tinggi. Jadi biasa itu kalau kita berbisnis, bidang bisnis yang untungnya kecil, itu risikonya kecil. Tapi yang untungnya besar, risikonya juga besar. Ya. Kalau kita jual beras, pasti laku deh. Asal kita harganya itu pas begitu, ya. Tidak terlalu mahal. Ya. Sensitif sekali beras itu. Keuntungan kita itu tipis sekali. Tapi pasti laku karena semua orang makan. Ya. Sehingga risikonya kecil. Tapi kalau kita berbisnis yang keuntungannya besar, itu risikonya juga besar. Kalau restoran itu kan mentahnya itu murah, dijualnya mahal. Kopi yang modalnya hanya 1.000, dijualnya 5.000, 10.000, bahkan bisa 50.000. Nah, kalau dia menjual yang 50.000 itu risikonya juga besar gitu. Itu kalau kopi sih risikonya kecil, ya. Tapi kalau masakan sudah disiapkan, dibuat tapi nggak laku, rusak, rugi. Ya. Nah, jadi kalau keadilan itu insentifnya besar, maka resikonya juga besar. Kalau insentifnya masuk surga, maka orang yang tidak adil resikonya masuk neraka. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'yatihi illa harramallahu alaihil jannah. Tidak ada seorang hamba yang diserahi oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka tiada lain Allah akan mengharamkan dia masuk surga. Haram. Ya, kalau tidak boleh masuk surga itu nggak ada tempat lain, mesti neraka. Ya, karena di sana tidak ada tempat kosong yang tidak di neraka, tidak di surga, itu nggak ada. Ya, surga atau neraka. Nah, karena keadilan dalam kepemimpinan itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum, maka tanda-tanda kepemimpinan yang adil atau tidak adil itu bisa ditengarai dari reaksi masyarakat yang dipimpin. Ya. Kalau kita mau melihat secara bodonnya, ini adil apa tidak, dilihat aja reaksi. Ya. Reaksi itu otomatis. Seperti tadi kalau pembeli mengurangi timbangan, itu reaksi penjual. Mohon maaf, saya ulang. Kalau penjual itu curang mengurangi timbangan, maka pembeli akan menghukumnya dengan tidak mau beli lagi. Nah, jadi orang yang anggaplah penjual itu pemimpin dalam bisnis itu, pembelinya itu yang dipimpin. Nah, pembeli ini akan bereaksi negatif terhadap itu. Kalau ini dalam kepemimpinan, kalau dia memimpin dengan cara yang curang, pasti masyarakatnya membenci, pasti. Ya? Jadi kalau kita lihat kok banyak yang membenci, itu curang, itu tidak adil. Nah, membenci itu kan wujudnya bisa bermacam-macam, bisa maki-makilah, bisa mengutuklah dan sebagainya. Nah, itu indikator kejiwaan atau kesosialan, ya. Atau social psychology. Secara social psychology itu kalau mau mengukur pemimpin itu baik atau tidak, lihat rakyatnya. Kalau mau mengukur pemimpin perusahaan itu baik, adil atau tidak, dilihat karyawannya betah nggak di situ. Ya, ini di Rawamangun itu ada. Kalau saya tanya, Bapak kerja di sini sudah berapa lama, Pak? Udah 35 tahun. Ada yang sudah 40 tahun. Enggak pergi-pergi, karena apa? Kepemimpinannya bagus. Ya. Coba kalau kita pergi ke, ada apotek di sinilah, saya tidak menyebut namanya. Itu pegawainya tua-tua, tapi semua cekatan. Yang membeli juga seneng. Ya. Dan mereka betah di situ, berarti kepemimpinannya bagus. Ada juga supermarket di sini. Itu pegawainya tua-tua.
Ya, karena betah. Gitu. Ya. Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum bi khiyari umaraikum wa syirarihim. Mau nggak aku kasih tahu kamu pemimpin yang paling baik di antara kalian dan pemimpin yang paling buruk. Ya. Khiyaruhum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tad'una lahum wa yad'una lakum. Pemimpin kalian yang paling baik adalah pemimpin yang kalian sukai, yang kalian cintai. Kalian mencintai pemimpin itu dan pemimpin itu juga mencintai kalian. Sama-sama mencintai. Karena sama-sama mencintai, wa tad'una lahum wa yad'una lakum. Mereka berdoa untuk kebaikanmu dan kamu berdoa untuk kebaikan mereka. Ini indikator kemasyarakatan. Wa syiraru umaraikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Pemimpin yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang membuat kalian benci kepada mereka dan kalian juga benci kepada mereka. Jadi pokoknya saling membenci. Pemimpinnya benci kepada rakyat, rakyat benci kepada pemimpin. Ya, kalau pemimpin misalnya ngancem-ngancem, aku akan lakukan ini, aku akan balas, itu kan mengancam rakyat. Itu berarti benci kepada rakyat. Kalau pemimpin yang baik pasti, kalau salah, itu diarahkan kepada yang baik. Dan omongannya juga itu, wa tal'anunahum. Kalian mengutuk mereka, dan mereka pun mengutuk kalian. Ya, misalnya kutukan yang biasa diomongin kan, sialan. Sialan. Loh, sialan itu kan sama dengan mendoakan mudah-mudahan sial dia. Mudah-mudahan sial dia. Itu mengutuk. Nah, jadi indikator kebaikan pemimpin itu bisa dilihat dari reaksi yang dipimpin. Ya. Ada beberapa lagi tanda pemimpin yang menegakkan keadilan. Antara lain adalah bahwa pemimpin yang adil pasti melaksanakan amanah. Nah, ini kalau ukuran yang bukan reaksi sosial ya. Kalau tadi reaksi sosial, sekarang coba dilihat dari actionnya dia, tindakannya dia. Pemimpin yang adil pasti melaksanakan amanah. Dia dipercayakan oleh masyarakat, oleh rakyatnya, oleh karyawannya apa? Ya? Oleh pemilik saham dia diberi amanat apa? Dia laksanakan amanat itu. Tentu amanat yang baik. Ya. Jadi pemimpin yang adil pasti melaksanakan amanah yang dipercayakan kepadanya sehingga semua pihak yang di bawah kepemimpinannya itu akan menerima hak masing-masing. Ya. Salah satu ciri khas yaitu haknya diterima. Nah, kalau orang miskin berhak mendapatkan santunan dari pemerintah karena masa paceklik dan sebagainya begitu, maka santunan itu sampai. Ya. Jadi kalau tiap hari waktu ada pandemi itu kan ada santunan dari pemerintah. Ya. Nah itu nyampe apa enggak? Nah kalau itu amanah tidak nyampe, nah itu berarti bukan pemimpin yang adil. Nyampainya utuh apa enggak? Nah, kalau dikurangi berarti bukan adil. Ya. Dalam konteks Indonesia misalnya, pemimpin itu diamanati antara lain untuk menjamin bahwa masyarakat bisa melaksanakan keyakinannya dalam mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk menjaga prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk menjaga persatuan Indonesia, untuk membangun demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, kalau ini dilaksanakan, ya itu boleh dibilang itu indikasi adil. Tapi kalau ada orang melaksanakan agamanya itu sulit atau misalnya diadu domba antara satu kelompok dengan kelompok lain, nah itu berarti dia tidak melaksanakan amanat. Karena kita diamanati untuk menjaga persatuan Indonesia. Ya. Jadi Pancasila itu memang harus bukan hanya dihafal saja, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kita masing-masing itu bisa menilai sendiri apakah kita sebagai pemimpin atau pemimpin yang kita dipimpin oleh orang lain itu, apakah para pemimpin itu menjaga amanah atau tidak. Ya, Allah menganjurkannya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
Allah menganjurkan kalian untuk memberikan amanah kepada pemiliknya. Satu, ya. Kemudian, pemimpin yang adil itu tidak akan pernah mengambil atau merampas hak orang lain, terutama yang dipimpinnya. Tidak mungkin pemimpin itu mau terlibat dalam korupsi, karena korupsi itu pada hakikatnya adalah mengambil hak rakyat yang sudah dialokasikan melalui anggaran negara. Dia juga tidak mau menerima atau meminta sogokan yang bisa mengakibatkan hilangnya hak seseorang untuk memperoleh penghasilan yang halal. Ya, sogokan yang mestinya yang bisa memenangkan proyek itu perusahaan A, kemudian dikasihkan kepada perusahaan B yang ngasih sogokan. Itu kan sama dengan merampas hak perusahaan A itu mestinya punya hak untuk memperoleh penghasilan. Tapi dihambat gara-gara si pengambil keputusan ini membelokkan kepada orang yang membayar. Ya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalian jangan mengurangi suatu apapun dari manusia. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah dibuat baik oleh Allah. Ya, merusak bumi itu tidak berarti merusak lingkungan alam, ya. Merusak tatanan perdagangan, merusak tatanan pemerintahan, itu termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian, ciri khas lain, pemimpin yang adil. Ketika mengambil keputusan, pemimpin yang adil mesti menerapkan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Jadi hukumnya bunyinya apa diterapkan, bukan berdasarkan selera. Kalau kita lihat di negeri kita, ada pejabat mengambil keputusan terhadap sesuatu, kemudian orang menunjukkan keputusan itu bertentangan dengan peraturan ini, apakah itu undang-undang ataukah itu peraturan presiden dan sebagainya, peraturan pemerintah. Nah itu kalau misalnya keputusannya itu bertentangan dengan itu, yang terjadi apa? Peraturannya yang diubah. Jadi berarti peraturan mengikuti selera, bukan selera yang mengikuti peraturan. Nah, adil itu menerapkan peraturan seperti apa adanya, bukan peraturannya yang diubah-ubah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan Allah menganjurkan ketika kalian mengambil keputusan terhadap masyarakat, terhadap rakyat, maka ambillah keputusan yang adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Betapa baik Allah menasihati kamu. Ini Allah menasihati dan Allah memuji bahwa nasihat ini bagus sekali. Ya karena kalau itu dilanggar menjadi buruk sekali. Ya. Innallaha kana sami'an basira. Ingat bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi khas lagi. Pemimpin yang adil itu tidak pandang bulu dalam menerapkan hukum. Dalam mengambil keputusan, dia tidak terpengaruh oleh kedekatannya dengan subjek hukum. Misalnya, dia itu yang diambil, yang terkena hukum itu kerabatnya atau golongannya itu nanti terus diberi ampunan atau tidak diproses dan sebagainya. Itu tidak adil. Kalau adil itu mesti menerapkan hukum itu kepada siapapun, baik dia dekat atau tidak, baik itu keluarga atau bukan, baik itu termasuk dari partai politiknya sendiri atau yang lain. Nah, kita ini kayaknya masih jauh ya. Kita masih jauh, maka kita merindukan. Allah menganjurkannya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu penegak keadilan, syuhada'a lillah, sambil memberikan saksikan kepada Allah. Walau ala anfusikum awil walidaini awil wal aqrabin, meskipun keadilan itu merugikan dirimu sendiri atau merugikan orang tua, bahkan merugikan orang tua, harus diterapkan apa adanya. Wal aqrabin, dan juga orang-orang yang dekat kerabat. Jangan pakai alasan apapun. Nah, Allah memberikan contoh, iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalau kalian itu kaya, Allah lebih kaya. Terus kemudian aku ini orang kaya, tidak bisa terkena hukum. Ya, dan yang terjadi kan begitu. Orang kaya mau ke pengadilan, ayo
Karena di pengadilan siapa yang mau membayar lebih mahal, lebih banyak, dia yang menang. Gitu. Jadi yang dibela adalah yang membayar. Ya. Itu 5 juta gentar membela yang bayar. Ya kalau misalnya alasannya fakir, aku kan butuh duit, nggak bisa dipakai sebagai alasan. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka kalian jangan melanggar keadilan karena mengikuti hawa nafsu. Contohnya, bahkan misalnya terhadap anak kandung pun hukum harus diterapkan. Anak kandung ya, ini yang terjadi di sini nggak mungkin ini ya. Ini Rasulullah itu pernah marah karena ada orang Quraisy, kaum Quraisy dan bangsawan. Itu di antara mereka ada seorang wanita yang dari suku Mahzum mencuri. Nah, mereka itu kalau bangsawan yang mencuri itu maunya dikasih kemurahan. Lalu waktu itu karena sudah Makkah itu sudah dikuasai oleh Islam, kemudian mereka minta keringanan kepada pengambil keputusan pemerintah, yaitu Nabi Muhammad. Lalu mereka mencari orang yang bisa lobby, ya. Lobby bukan sebulan silaturahim, ya. Yang sekarang ini politik itu lobby politik, tapi mereka bilangnya kita itu bukan silaturahim ke sana, bukan silaturahim, itu lobby. Nah, ini orang-orang Quraisy mencoba ingin melobi Nabi Muhammad. Nah, kalau mau melobi kan mau mencari orang yang dekat. Siapa ya kira-kira yang berani menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad SAW? Wah, terus mereka cari. Ini aja si Usamah. Usamah itu anaknya Zaid. Zaid itu anak angkatnya Nabi Muhammad. Dan Rasulullah itu sangat menyayangi Zaid dan sangat menyayangi Usamah. Menyayangi Usamah ini mirip-mirip dengan menyayangi cucunya sendiri. Ya, sehingga ketika gendong Usamah dan Hasan itu seperti sama cucunya sendiri. Nah, lalu mereka mencoba minta kepada Usamah, tolong dong sampaikan kepada Rasulullah. Terus betul disampaikan. Lalu Rasulullah pidato. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kalian itu akan memberi pertolongan dalam rangka melanggar batasan-batasan atau hukum yang dibuat oleh Allah? Kemudian beliau mengatakan, ayyuhan nas innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuh. Generasi-generasi yang terdahulu itu hancur karena mereka itu kalau ada yang mencuri, yang pencurinya itu orang yang dianggap mulia, mereka tidak mengambil tindakan. Nah, sekarang ini kalau pencurinya, koruptornya itu pejabat yang dekat dengan penguasa, dibiarin aja, tidak diproses. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Kalau yang mencuri itu orang yang lemah, itu keadilan diterapkan. Ya, ibu-ibu yang mengambil sesuatu dari kebun, terus dilaporkan terus dapat hukuman sekian bulan. Dia mengambil itu kan karena lapar dan itu lemah sekali. Jadi tapi yang korupsi itu diringan-ringankan, habis itu ada pengurangan lagi. Wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammad saraqat la khata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya anakku Fatimah itu mencuri, aku akan potong tangannya. Nah, ini Rasulullah menyatakan meskipun anak sendiri kalau melanggar peraturan ya laksanakan. Dan ini dilaksanakan benar. Kalau Fatimah kan tidak mencuri. Ada pernah anaknya Umar bin Khattab melakukan perzinaan, ya, katanya sih tidak sengaja. Ya tidak sengaja-sengajanya kok bisa perzinaan. Ya kejebak begitulah. Ya, tapi dia lemah. Oleh Umar dilaksanakan tuh hukuman. Ya, meskipun itu anaknya sendiri. Ya. Jadi
pemimpin, demikian beberapa karakter pemimpin yang adil. Ada lagi, pemimpin yang adil itu juga tidak akan menyimpang dalam menerapkan hukum atas orang-orang yang tidak disukai. Jadi kalau orang yang tidak disukai itu lalu terus tidak salah dikriminalkan atau hukumannya diperberat, itu bukan adil. Ya. Jadi kita lihat kalau penguasa itu menghukum kepada yang dibenci itu dengan keras, tapi kepada yang dekat itu tidak diambil tindakan, itu berarti tidak adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Poin di sini yang wa la yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu masyarakat kalian lalu tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Beradillah kalian, keadilan itu dekat kepada ketakwaan. Ya. Terus pemimpin yang adil itu mesti mempunyai rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu kepada Allah. Mereka menyadari bahwa suatu saat aku akan kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah dan akan diminta pertimbangan. Rasulullah mengatakan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah, setiap kalian masing-masing adalah pemimpin. Dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kasih contoh. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin yang memimpin manusia. Ini bisa presiden, bisa gubernur dan sebagainya. Dia akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Kepemimpinan di situ ra'iyati, ra'iyah itu kita bahasa Indonesia kan menjadi rakyat. Jadi pemimpin itu pasti bertanggung jawab karena dia nanti akan menghadap Allah, mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan dalam kepemimpinan. Nah, mudah-mudahan kita menjadi pemimpin yang adil dan kita diberi oleh Allah pemimpin yang adil sehingga kita hidup itu damai, harmonis dan makmur. Nah, ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa keadilan itu bersesuaian dengan sunnatullah dan Allah menganjurkan kita berperilaku adil. Kepada yang mau berperilaku adil, Allah menawarkan naungan di padang mahsyar dan menawarkan tinggal di surga. Allah menyediakan neraka bagi orang yang tidak berperilaku adil. Pemimpin yang dicintai rakyat, pemimpin akan dicintai rakyat jika dia adil, dan pemimpin akan dikutuk rakyat jika dia tidak adil. Nah, pemimpin yang adil pasti melaksanakan amanah, pasti tidak merampas hak orang lain, pasti menerapkan hukum secara tepat, pasti tidak pilih kasih, dan pasti tidak pandang bulu, dan siap mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah. Semoga Allah memberi kita pemimpin yang adil, yang menyayangi rakyatnya. Amin.